Selamat malam semua, perkenalkan saya Jeremy Nicholas Saputra, mahasiswa semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi dari Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ini merupakan tugas akhir semester 1 Bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakai yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Berdasarkan pengertian ini, maka terlihat bahwa variasi muncul karena kebutuhan penutur akan adanya alat komunikasi yang sesuai dengan situasi dalam konteks sosialnya. Adanya berbagai variasi menunjukkan bahwa pemakaian bahasa itu bersifat aneka ragam. Banyaknya ragam bahasa yang dipakai oleh seseorang dalam berkomunikasi itu tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut. Seperti cara berkomunikasi. Komunikasi itu dibagi lagi menjadi dua, ada lisan dan tertulis. Dua macam cara berkomunikasi ini melahirkan dua ragam bahasa utama dalam berbagai, yaitu ragam lisan dan tertulis. Yang kedua cara pandang penutur terhadap mitra komunikasinya adalah sebelum menentukan pilihan ragam yang akan dipakai. Seseorang penutur akan melihat dahulu bagaimana lawan bicaranya. Yang ketiga, topik yang dibicarakan. Pembicara tentang topik tertentu mengakibatkan terbentuknya ragam bahasa yang mempunyai ciri khas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalnya ragam hukum, ragam bisnis, ragam sastra, dan ragam kedokteran. Bahasa itu ada dua jenis. Ada bahasa lisan. Bahasa lisan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap. Sedangkan bahasa tertulis yang memanfaatkan tulisan atau huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi dalam ragam bahasa lisan kita berurusan dengan lafal, dalam ragam bahasa tulis kita berurusan dengan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan sebagai huruf sebagai unsur dasarnya. Fungsi bahasa yang baik itu ada 4. Yang pertama, fungsi pemersatu kebinekaan rumpun dalam bahasa dengan mengatasi batas-batas kedaerahan. Yang kedua, fungsi penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan karena berpendidikan dan yang terpelajar. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya dan betul tidaknya pemakaian bahasa. Kita lanjut ke ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Sebagai contoh, seperti berpidato, berdiskusi, dan bertelepon. Yang kedua, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa ini ditandai dengan kecermatan menggunakan ejaan dan tanda baca yang secara tepat dapat melambangkan intonasi kosakata, penggunaan tata bahasa dalam pembentukan kata, penyusunan kalimat, paragraf, dan wacana. Seperti contohnya, tidak memerlukan orang, tidak tergantung pada kondisi, harus memperhatikan unsur, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, dan kesalahan tidak langsung dikoreksi. Lanjut, ragam bahasa berdasarkan waktu. Ragam bahasa berdasarkan waktu terbagi atas dua, yakni ragam lama lazim dan ragam bahasa baru atau modern. Ragam lama lazim digunakan dalam penulisan naskah-naskah lama kuno. Ragam ini perlu dipahami oleh setiap orang yang bermaksud mengkaji peristiwa-peristiwa masa lalu.
Ragam bahasa baru atau modern ditandai dengan penggunaan kata-kata baru, ejaan yang disempurnakan, dan mengekspresikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Lanjut, ragam bahasa berdasarkan pesan komunikasi. Ada dua. Ada satu, ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah sarana verbal yang efektif, efisien, baik, dan benar. Ragam lazim digunakan untuk mengomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah. Ragam bahasa ilmiah biasanya digunakan dalam kajian ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa disebut dengan IP, yang terkait dengan penulisan, upaya pencarian, penemuan, pengolahan, dokumentasi, analisis, atau publikasi. Lanjut, ragam bahasa pidato. Ragam bahasa pidato dipengaruhi oleh dengan tujuan seperti menghibur, memberitahu, mengajak, atau meminta. Yang kedua, situasi. Situasi seperti kondisi dalam melaksanakan pidato, seperti yang resmi, setengah resmi, ataupun tidak resmi. Yang ketiga, pendekatan isi pidato atau pendekatan akademis atau intelektual, pendekatan moral, dan pendekatan sosial. Yang terakhir itu ada ragam pidato ilmiah. Ragam pidato ilmiah terdiri dari beberapa jenis, antara lain seperti presentasi makalah ilmiah, presentasi skripsi, presentasi tesis, presentasi disertasi, dan juga pidato pengukuhan guru besar. Itulah sebagian dari presentasi tentang ragam bahasa, sedikit dari saya, dan cukup untuk presentasi dalam ragam bahasa ini. Sekian, dan jikalau ada kata-kata salah, mohon dimaafkan dan mohon dilengkapi. Sekian dari saya, terima kasih.